Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustina Jaziro, guru fisika di SMA Negeri 16 Garut. Pada video kali ini, kita akan membahas permasalahan bagaimana memahami murid baru di tahun ajaran baru. Nah, kenali murid dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Apa itu? Deskripsi permasalahannya adalah murid baru, karakter baru. Betul kan? Karena di tahun ajaran baru ini, terutama yang kelas 10, kita tidak tahu nih bagaimana karakter mereka, bagaimana gaya belajar mereka, bagaimana kesukaan mereka, dan lain sebagainya. Padahal, menurut Asri Budiningsi dalam bukunya, karakteristik peserta didik adalah salah satu variabel dalam desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka, seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani, serta emosional siswa yang memberikan dampak terhadap keefektifan belajar. Jadi, dengan memahami karakteristik peserta didik, guru pasti dapat menentukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak, tentunya sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik yang dimiliki oleh peserta didiknya, bukan? Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar inilah sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Nah, tapi masalahnya adalah karakteristik murid sangat beragam. Hal ini karena beberapa faktor. Yang pertama, etnik. 2. Kultural. 3. Minat. Dan 4. Status sosial. Tentunya dari 4 faktor ini masih banyak di dalamnya faktor-faktor lainnya yang membentuk keragaman karakteristik murid. Inilah yang membuat guru bingung harus mendukung pembelajaran yang seperti apa untuk bisa memenuhi setiap kebutuhan karakteristik murid ini. Oke, salah satu alternatif solusi yang saya lakukan untuk permasalahan mengenali karakteristik murid adalah dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif pada awal pertemuan. Jadi ini saya lakukan pada saat pertemuan pertama pelajaran fisika di kelas dengan membagikan link Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan menggambarkan karakteristik mereka. Jadi di sana mereka akan menceritakan tentang diri mereka, tentang hobi mereka, seperti apa. Nah, bagaimana isi asesmen diagnostiknya? Kita lihat berikutnya. Nah, ini dia. Hasil pemecahan masalahnya ternyata saya dapatkan. Yang pertama adalah gaya belajar. Saya mengampu mata pelajaran fisika pada 7 kelas 11 MIPA 1 sampai kelas 11 MIPA 7. Dan wow, ternyata hasilnya untuk gaya belajar saja sudah sangat beragam seperti ini. Kelas 11 MIPA 1 menunjukkan data bahwa gaya belajar mereka kebanyakan visual. Begitupun dengan kelas 11 MIPA 2. 11 MIPA 3, 11 MIPA 4, 11 MIPA 5, 11 MIPA 6, 11 MIPA 7. Artinya, dominan untuk kelas 11 gaya belajarnya adalah visual.
Untuk itu, guru harus menampilkan suatu pembelajaran yang menarik visual mereka, bukan? Nah, tapi jangan pula kita acuh dengan data gaya belajar siswa yang lainnya. Seperti yang terjadi pada kelas 11 MIPA 5. Presentase gaya belajar visual, audio, dan kinestetik hampir sama. Artinya, ketiga gaya belajar ini harus kita kombinasikan di kelas agar setiap murid bisa mengalami pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Dan hal yang menarik lagi adalah di kelas 11 MIPA 4. Kita lihat di sini, data menunjukkan bahwa gaya belajar auditori di kelas 11 MIPA 4 kecil. Artinya, mereka tidak mengenali metode ceramah. So, saya tidak boleh melakukan metode ceramah di kelas 11 MIPA 4 ini. Nah, itu gambaran dari yang pertama, gaya belajar. Hasil yang berikutnya adalah cara belajar. Bagaimana cara belajar mereka agar efektif, sehingga mereka bisa memahami materinya dengan baik. Nah, ini hasilnya juga sangat beragam, namun mayoritas murid di kelas 11 MIPA 1 sampai kelas 11 MIPA 7 menjawab cara belajar lainnya. Artinya, di luar kebiasaan dari gaya belajar atau cara belajar visual, verbal, kinestetik, logika matematik, sosial, intrapersonal, dan auditori musikal. Maksudnya, berarti mereka punya cara belajar sendiri dong, ya kan? Nah, inilah yang akan menjadi PR saya selanjutnya. Di samping, saya juga harus mempertimbangkan cara belajar mereka lainnya. Dan data menunjukkan bahwa mereka ajak di cara belajar visual yang menunjukkan gaya belajar mereka sebelumnya, yaitu mayoritas visual. Hasil pemecahan masalah yang ketiga adalah mengenai topik yang diminati. Guru harus bisa menyelami pembicaraan apa yang murid kita sukai. Karena kalau kita dapat memasuki dunia mereka, maka kita dapat memiliki relasi yang baik dengan murid, sehingga murid merasa nyaman bersama guru, dan belajar pun akan menjadi lebih efektif. Pada topik pilihan yang saya cantumkan di Google Form, saya mencantumkan topik musik, olahraga, film, politik, games, alam, makanan, dan ekonomi. Nah, ternyata mayoritas topik yang diminati siswa adalah yang berkaitan dengan musik. Artinya, mereka sangat senang dalam belajar jika diiringi musik atau dengan hal-hal yang berkaitan dengan topik musik. Nah, kemudian berdasarkan data juga diperoleh bahwa mereka menyenangi hal-hal yang berkaitan dengan makanan. Ya, berarti mereka suka dengan musik dan makanan. Oleh karena itu, saya harus mengingatkan pengetahuan saya tentang lagu-lagu yang terkini, musik hits yang sedang mereka nikmati, dan makanan yang menjadi favorit mereka. Nah, satu hal yang menarik di sini, tidak ada yang memilih masalah ekonomi. Ya, banyak sekali yang tidak memilih masalah ekonomi dan politik. Ya, mungkin pembahasan itu masih terlalu tinggi buat mereka. Tapi, guru dapat memasuki dunia mereka melalui hal-hal yang mayoritas mereka sukai tadi. Oke,
Beranjak pada hasil pemecahan masalah yang keempat, kalau yang tadi berkaitan dengan diri mereka, nah sekarang saya ingin mengetahui bagaimana sih mereka belajar fisika. Biasanya sumber belajar fisika yang mereka gunakan untuk memahami fisika melalui apa? Nah, saya sediakan di sini berbagai pilihan. Di antaranya adalah buku pelajaran guru fisika, video atau web yang berkaitan dengan pelajaran fisika, saudara atau orang tua, YouTube, guru les, teman, dan lain-lain. Nah, ternyata dari hasil data menunjukkan bahwa banyak siswa yang menggunakan sumber belajar lain. Artinya, dapat berupa sumber belajar yang baru ataupun beragam dari sumber belajar ini. Nah, selain itu, mereka mayoritas yang berwarna kuning ini adalah sumber belajarnya mengandalkan gurunya, guru fisika. Artinya, peran guru fisika di sini sangat menentukan proses belajar mereka berjalan dengan baik atau tidak. Pastinya, guru harus mendesain pembelajarannya agar dapat memahami materi fisika untuk mereka. Nah, ini dia. Selebihnya untuk belajar mandiri seperti menggunakan video YouTube juga masih berada dalam rentang yang sedang gitu. Karena mereka sedang berada dalam fase peralihan ya dari yang tadinya jarang menggunakan teknologi sekarang harus dipaksa menggunakan teknologi atau update. Baik, selanjutnya adalah hasil pemecahan masalah yang kelima. Saya ingin mengetahui peran yang diinginkan mereka. Pertanyaan ini akan menjurus kepada bagaimana sih mereka akan menjalani hidup mereka. Apakah mereka sudah tahu peran mereka di kehidupan ini atau mau jadi apa sebenarnya mereka? Seperti itu. Nah, ternyata hasil datanya menunjukkan bahwa mayoritas murid hanya menginginkan sebagai penonton, ditunjukkan dengan yang warna hijau. Ternyata mereka lebih memilih untuk menjadi penonton. Nah, ini yang jadi PR guru atau saya sendiri. Karena kita jangan membiarkan mereka hanya untuk menjadi penonton. Harusnya bisa dong untuk menjadi pemain atau penentu dari hidup mereka sendiri. Nah, yang menarik di sini adalah yang kelas 11 MIPA 3. Nah, ini luar biasa. Tidak ada yang memilih untuk menjadi penonton saja. Artinya, karakteristik di kelas 11 MIPA 3 ini adalah anak-anak yang aktif. Kemudian di kelas 11 MIPA 4, presentasinya hampir sama. Artinya banyak peran di kelas itu ada yang berperan sebagai artis, sutradara, penulis skenario, dan penontonnya seimbang jumlahnya. Nah, itu dia hasil pemecahan masalah 5 masalah inti yang saya dapatkan berdasarkan data asesmen diagnostik dan kognitif. Tentunya ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang diisi oleh mereka dalam bentuk deskripsi atau pertanyaan ini saya tunjukkan untuk mengetahui lebih dalam karakter mereka. Jadi ketika ada suatu permasalahan tentang anak A, maka saya akan bisa menggali kenapa ya anak A itu seperti itu. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan deskriptif seperti ini. Menceritakan bagaimana hobi mereka, bagaimana mereka menyenangi hobinya itu,
lalu panggilan kesayangannya, kelebihannya apa, pendapat mereka tentang kata fisika yang muncul di benaknya, pengalaman yang menyenangkan dan kurang menyenangkan bagi mereka, kegiatan pembelajaran yang diharapkan, dan punishment and reward ketika mereka melakukan sesuatu. Nah, seperti itu hasil pemecahan masalah berdasarkan asesmen diagnostik non-kognitif. Lalu langkah selanjutnya bagi guru adalah lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Dalam hal ini adalah murid kita. Penyesuaian yang dimaksud terkait minat, profil belajar, dan kesiapan murid agar tercapai peningkatan hasil belajar. Sudah siap Bapak Ibu Guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Harus dong. Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah menyimak video pemecahan masalah kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu Guru semuanya dalam mendesain suatu pembelajaran yang lebih baik lagi untuk Indonesia yang merdeka belajar. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.